Horas, salam sejahtera buat kita semuanya, buat Amang dan Inang dan remaja Napos Subulung, demikian juga sekolah minggu HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita penuh dengan sukacita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan dan bekal bagi kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semuanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 7 ayat 16. Demikian firman Tuhan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita gambarkan kehidupan orang Kristen di dunia ini, dia seperti kawanan domba di sebuah padang rumput hijau yang indah, namun para serigala dan binatang buas mengintai untuk memangsanya. Dan ketika binatang buas atau serigala tersebut datang, itu akan membuat penderitaan bagi kawanan domba tersebut. Kawanan domba tersebut bisa akan terkocar-kacir dan akan menderita sekali. Saudara-saudara, kalau kita mau katakan, memang Tuhan tidak pernah kita temukan menjanjikan bahwa hidup kita itu akan nyaman dan enak saja. Tetapi kalau kita katakan, ketika orang Kristen atau kita itu, para pengikut Kristus, menemukan sebuah pergumulan hidup, yang pasti Tuhan tetap bersama dengan kita dan memegang kita. Karena kalau digambarkan, kita juga seperti orang-orang yang berada dalam sebuah bahtera yang sedang mengarungi samudera luas. Dalam mengarungi samudera luas tersebut, kalau kita lihat bahtera tersebut ketika berlabuh, sepertinya tidak ada tantangan. Namun ketika dia sedang berlayar, mengarungi samudera, dia akan menemukan berbagai tantangan yang sangat luar biasa sekali. Rasa takut itu sangat mengintai. Rasa ketakutan itu selalu bersama. Dan bahkan menderita sangat luar biasa sekali dalam hidup itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun penderitaan ditemui oleh orang Kristen, para pengikut Kristus, Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan itu akan menghilangkan nyawanya. Kita lihat ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobain Ayub. Tuhan mengatakan, jangan sekali-sekali untuk menyentuh nyawa daripada Ayub sendiri. Tetapi justru penderitaan yang Tuhan izinkan itu akan membuat setiap orang mengerti dan memahami bagaimana Tuhan menyertai dan menjaga dan memelihara kehidupan umat manusia. Dengan penderitaan itu kita mengerti, oh Tuhan melakukan, membantu saya, menolong saya dengan model seperti ini. Saudara-saudara, demikian jemaat yang dilayani oleh Rasul Yohanes ketika dia melayani 7 jemaat. Dan ketika itu penderitaan jemaat pada saat itu sangat luar biasa sekali. Sebagai orang-orang Kristen, mereka tertekan. Tidak tertekan secara psikologisnya saja, tetapi mereka tertekan juga secara menderita, secara fisik. Mereka dahaga, mereka lapar. Dan bahkan matahari dan terik panas itu sangat menyengat bagi mereka. Gambaran penderitaan itu seperti itu. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita katakan ketika penderitaan itu ada pada kita temuin, apa yang kita akan pegang kembali?
Yohanes memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan jaminan kepada mereka bahwa penderitaan itu akan mereka dapat lampauin bersama dengan Tuhan. Ketika itu bisa dilampaui bersama dengan Tuhan, maka penderitaan yang di sini akan diganti dengan sebuah sukacita. Penderitaan itu akan diganti, ditransformasi atau diubah menjadi sukacita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya Tuhan memenangkan orang-orang dalam penderitaan dengan bersama dengan orang-orang yang menderita tersebut dalam memperjuangkan keimanannya kepada Tuhan. Maka dia gantinya lah sebuah sukacita. Karena itu saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh Yohanes, Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Tuhan akan bersama mereka menghadapi penderitaan tersebut. Seperti dia adalah seperti seorang nakoda yang bersama dengan para penumpangnya, penumpang bahtera tersebut. Supaya bersama-sama mengarungi samudra yang penuh dengan keganasan itu. Seperti kawanan domba yang mereka mengikut dan setia kepada gembalanya, yaitu Yesus Kristus tersebut. Yang akan melindungi mereka, yang akan menjaga mereka bersama-sama untuk melewatinya. Hanya sekarang, adakah kesetiaan kita bersama dengan Tuhan menghadapi penderitaan tersebut? Adakah ketaatan kita bersama dengan Tuhan? Taat akan apa yang disampaikan Tuhan untuk menjalani penderitaan tersebut. Karena ternyata Tuhan telah lebih dahulu menderita untuk memenangkan kita. Dan dia telah menerima sebuah sukacita dan bahwa sukacita tersebut suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Sukacita tersebut luar biasa, dia diagungkan. Yesus menderita di kayu salib. Kalau kita saat ini menderita, karena sudah terlebih dahulu Yesus menderita karena kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari tetap setia dan taat dan patuh kepada Tuhan ketika kita menderita karena iman kita kepadanya. Berbahagialah karena Tuhan masih bersama dengan kita, memegang kita untuk menjalani penderitaan ini selama kita masih ada di dunia ini. Setialah sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah meyakinkan kami bahwa kalaupun kami menemukan penderitaan di dunia ini, itu adalah untuk membuat kami semakin mengerti dan mengenal Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Penderitaan itu membuat kami semakin taat dan patuh dan setia kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menghadapi penderitaan di dunia ini, Engkau tidak meninggalkan kami. Justru Engkau bersama dengan kami agar kami dapat melalui penderitaan tersebut dengan indah sekali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.